Oke, sekarang kita akan coba bahas hiburan suku Bro terkait dengan persiapan asesmen akhir tahun ya untuk kelas 9. Di sini kisi-kisinya sudah dikasihkan. Ada bagian pertama itu tentang penjelasan kisi-kisi ya, ada tentang materinya apa, terus kemudian indikator soalnya. Terus di video ini kita akan bahas aja langsung ke hiburan kubronya saja ya. Jadi pembahasan soalnya saja dari nomor 1 dulu nih. Urutan naik yang benar dari deretan bilangan berikut. Jadi di sini yang diminta adalah urutan naik. Naik itu berarti dari kecil ke besar gitu ya. Nah di sini kalian harus ubah dulu masing-masing si bentuk pecahan ini ke dalam bentuk pecahan yang sama ya, sejenis. Kalau Pogi sih lebih cenderung ubah ke pecahan desimal aja gitu ya. Jadi contohnya nih yang A, B, C, D itu semuanya pokoknya bilangannya sama, hanya urutannya aja yang beda di sini. Jadi ada 1,3, ini dia udah dalam bentuk pecahan desimal ya, 1,3. Jadi kita udah nggak usah ubah lagi ke bentuk yang lain gitu ya, udah pecahan desimal. Terus ini 60%, berarti cara ngubah ke pecahan desimalnya gitu ya, 60% itu kan artinya 60/100 ya. Oke, boleh dicoret nolnya, tinggal jadi 6/10, artinya 0,6 gitu ya. Terus 1/2/3, sorry, 1/2/3. Kalau pecahan campuran langsung aja ya, satunya itu jadi angka depannya, komanya. Nah 2 tinggal kalian bagi sama 3, dibagi paksa gini ya. 3 kali berapa dikali 2 kan nggak ada ya, berarti tinggal jadi 0, saja di sini biar bisa nambah 0 di belakangnya. 3 kali berapa yang mendekati 20, berarti jadi 6 ya. 18 dikurangkan ini jadi 2, tambah lagi 6 jadi 20, berarti sama ya, kali 6 lagi. Nah ini akan terusan 6666 gitu ya. Ini karena tidak berakhir, jadi di sini bisa ditulis 1,67 lah, bisa lagi kita bulatkan aja ya. Terus 5/4 itu ya kita bagi paksa lagi kayak gini nih ya. 5 bagi 4, 4 kali berapa nih, kata 5 ya, 1 ya. Ini belum, ini 4 kurang ini 1. Nah satunya kurang dari 4 nya boleh tambahin koma biar bisa kita tambahin 0 di belakang sini jadi 10. 4 kali berapa yang mendekati 10 ya, kali 2 gitu ya. 2 kali 4 berarti jadi 8, 20 berarti ya. 4 kali 4 kali 20 jadi 5, ini 20, habis ya. Jadi ini 1,25. Nah udah selesai semuanya, tinggal kita urutkan aja gitu ya. Tadi kan urutannya tuh urutan naik ya, berarti dari kecil ke besar ya. Kalian tinggal urutkan aja nih, mana yang paling kecil antara 1,3, 0,6, 1,67 sama 1,25 ya. Kalian bisa urutkan sendiri ya. Nah pokoknya triknya untuk menentukan bilangan desimal itu atau pecahan desimal itu dilihat dari yang paling kiri dulu ya. Misalnya ya, kasih contoh yang lain, 1,6 dengan 0,6, mana yang lebih kecil? Udah jelas yang ini ya, yang lebih kecil, karena dilihat dari yang paling kiri dulu. Ini kan 1, ini 0 ya, lebih kecil 0 ya, jadi ini dulu yang paling kecil. Terus kalau misalnya seandainya di sini sama 1,6, di sini misalkan 7 lah ya, misalkan ya, di sini 1,6 aja, mana yang paling besar nilainya. Ini udah jelas dari apa yang ini nih ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau urutkan, lihat dari yang paling kiri dulu ya. Ini kan 1, ini 1. Kalau sama kita skip ya, lanjut ke sebelah kanannya. Ini kan 6, ini 6 sama juga. Nah ini ada 7 nih. Kalau misalkan ini nggak ada, ini bisa ditambahin 0 ya, biar kita ada lihat pembandingnya 7 sama siapa gitu ya. 7 sama 0 nih, yang mana yang paling gede ya, berarti yang ini yang paling gede gitu ya. Nah gitu, coba terapkan cara itu untuk mengurutkan mana yang paling terkecil ke yang terbesar. Nanti kalau udah ini ketemu, tinggal cari aja jawaban yang ada di sini nih ya. Oke, lanjut lagi yang nomor 2. Hasil dari ini kali ini tambah, oke,
Ini pokoknya tulisnya di sebelah sini aja ya biar lebih luas. Terus kali 1/1/3 tambah 2 1/2 dibagi 3/4. Oke, ini dikaliin kalau misalkan perkalian pecahan. Kalau masih campuran disarankan ke bentuk pecahan biasa aja lah ya. Jadi ini 4, terus 4 kali 8 32 ya, kali 3 berarti 35, kali ini 3 ya atasnya, 3 kali 1 kan 3 tambah 1 jadi di sini 4, tambah yang ini berarti jadi 2 5 ya, dibagi ini 4 ini 3. Ini bisa dicoret nih si 4 yang ini sama yang ini atas bawah gitu ya, tinggal sisanya jadi 35/3 tambah ini kalian tinggal diubah jadi perkalian nih, jadi 4/3. Ini bisa dicoret ya, 4 sama 2 nya, jika sisa 2 di sini, jadi di sini 35/3 tambah 5 kali 2 10 ya per 3. Tinggal lanjutin sendiri ya, mana yang hasil dari ini. Kalau misalkan nggak ada, bisa diubah ke pecahan campuran kalau misalkan gitu ya. Oke, pokoknya kalau misalkan pecahannya jadi misalkan ya jadi 12/3, ini artinya adalah 12 dibagi 3 yaitu 4 gitu ya. Nah di sini juga sama ya, dicoba dibagi dulu. Kalau misalkan nggak bisa habis dibagi, maka kalian ubah ke pecahan campuran gitu ya. Terus yang nomor 3, panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu segini dan ini dibagikan ke warga. Tiap warga dapat 7,5. Oke, ini mah tinggal ditambahin aja dulu ini sama ini ya. 55 1/4 tambah 64 3/4. Nanti tinggal dibagi sama 7,5 ya. Dibagi nanti dengan 7,5. Oke, ini kalau pecahan campuran dijumlahkan bisa ada trik yang kalian tinggal jumlahkan dulu aja angka yang depannya ya. Jadi 119. Nanti tinggal digabung sama yang sebelahnya nih. Tambah dengan 1/4 tambah 3/4. Kebetulan penyebutnya udah sama nih ya. Berarti jadi 4/4. Oke. Nanti dibagi dengan 3,5. Berarti hasilnya ya ini kan 1 ya. 4 bagi 4 1 jadi 120 dibagi 3,5 atau si 3,5 7,5 ya. Si 7,5 kita ubah ke pecahan biasa aja ya. 75/10 berarti kan. Nah karena pembagian berarti kan dibalik ya, 120 kali 10/75. Kalian bisa ubah atau kaliin 120 jadi dengan 10 terus kemudian dibagi dengan 75 gitu ya, boleh. Atau mau di 120 dibagi 75 dulu, nanti hasilnya dikaliin dengan 10, boleh. Atau diperkecil dulu 10/75 nya dibagi 5 dua-duanya misalnya ya, ini jadi 2, 75 dibagi 5 itu 15 ya. Nah tinggal kalian lakukan operasi yang tadi Pogi kasih tahu ya, hasilnya berapa tuh. Oke, lanjut lagi di yang nomor 4. Nomor 4 ini kalian harus cari tahu dulu sih nilai X nya berapa ya, biar bisa jawab yang ini nih, 2X tambah 3 itu berapa. Nah ini kalau nyari X nya dulu berarti ini PLSW ya, pindah ruas itu. Cuma di sini kita rapin dulu, 4 kali X nya jadi 4X, 4 kali min 2 jadi min 8 tambah 3 sama dengan 2X min 6. Kalian cari ini pindah ruas ya, 4 ini ke sini gitu ya, terus 8 sama 3 yang dioperasikan dulu, nanti hasilnya dipindahin ke sebelah sini gitu ya. Pokoknya cari sampai dapat si nilai X nya berapa. Nah nanti udah dapat nilai X nya berapa, tinggal masukin ke sini nih. Jadi 2X tambah 3 itu 2 kali berapa gitu ya si X nya di sini, nanti tambahin 3. Nah gitu ya.
Sip, nomor 5 juga sama, cuman di sini ada pecahannya. Tapi kalau misalkan disarankan sih ya, dikaliin dulu ya ininya nih. 2 kali X kali 1 kan 2X min 1 sama dengan 3/4 X tambah 3. Nah, biar hilang si pecahannya ini bisa kalian kalikan 4 semuanya. 4 kali 2X jadi 8X gitu ya. Kurangi 4 sama dengan 4 bagi 4 kan 1 ya. 1 kali 3 berarti ya 3. 3 kali 4 tambah 12. Nanti tinggal kalian lanjutin pokoknya sampai dapat si X nya berapa ya. Oke, lanjut lagi yang nomor 6 sekarang. Himpunan penyelesaian. Nah, ini pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau yang ini sama kayak yang sebelumnya, tinggal dipindah ruaskan aja sini X-nya ke sebelah sini, terus si angkanya ke sebelah kanan. Jadi di sini kan 3X min 5X kecil dari sama dengan 21. 3 min 3 nya pindah sini jadi tambah 3 ya. Ini kan jadi min 2X kecil dari ini berarti 24. Nah, hati-hati untuk PTLSV atau pertidaksamaan. Kalau misalkan nilai ininya tuh negatif, maka si tandanya dibalik. Tanda PTLSV ini ya, tanda dibalik gitu. Nah, berarti kan ini jadi pindah ruas lagi. Pindah ke sebelah kanannya mandatnya jadi X besar dari sama dengan gitu ya 24 dibagi min 2. Nah gini ya, ini berarti kan jadi min 12. Nah kalian tinggal cari, tentukan di sini himpunan penyelesaian yang mana yang lebih besar dari negatif 12. Tapi si angka 12 nya ke bawah ya, karena di sini ada tanda sama dengannya. Nah yang mana tuh ya. Sip, lanjut lagi nomor 7. Hapus dulu ya biar lebih fokus. Nomor 7, panjang sisi sebuah segitiga sama kaki itu ini. Keliling segitiga sama kakinya 27. Oke. Di sinilah gambar segitiganya ya. Ya segitiga kurang lebih kayak gini lah ya. Nah di sini katanya ini 2X tambah dikurang 5. Ini X tambah 6. Misalkan ini 3X kurang 4 ya. Nah diminta cari tahu panjang sisi yang sama gitu ya pada segitiga sama kaki ini. Ini kan kalau misalkan yang sama itu karena dia segitiga sama kaki itu ya, jadi ada dua sisi yang sama. Cuma di sini si nilai X-nya juga masih belum tahu berapa. Nah kalian harus cari tahu dulu nilai X-nya berapa. Caranya gimana? Manfaatkan ini nih yang diketahui dikeliling segitiga sama kaki itu 27. Ya udah berarti kita cari kelilingnya kan caranya itu jumlahkan ini tambah ini kan harus sama dengan 27 buat dapatnya X nih. Jadi 2X min 5 tambah ini tambah lagi yang ini nih 3X min 4 sama dengan 27. Oke, jumlahnya semua yang X nya rapiin ya. Jadi ini 6X, ini 5, ini kan 1 dikurang 4 jadi ini 3 ya. Oke, cari tahu tuh, lanjutin sendiri ya, pindah ruas aja si 3 nya ke sini, 3 nanti aljabar aja udah itu nanti dapat nilai X nya berapa tuh. Nah kalau udah dapat nilai X nya berapa tinggal kita cek satu-satu ya. Ini kan ada 3 sisinya nih, 2X min 5 terus X tambah 6 terus 3X min 4. Nah udah dapat kayak gini, tinggal kalian tentukan deh yang 2X tambah min 5 tuh sebenarnya berapa nih panjangnya. Ya tinggal 2 kali X yang berapa gitu ya, dikurangi 5 nanti ya berapa tuh hasilnya. Yang ini berarti berapa tambah 6 sama dengan berapa tuh sesuai X nya ya. Nah terus ini 3 kali X yang berapa dikurangi. Nah nanti tinggal tentukan aja mana ya dari ketiga sisi ini yang sama. Nah tinggal contoh aja bagian mana yang sama gitu ya, berapa yang sama tadi tuh.
Oke, lanjut lagi yang nomor 8 ya. Delapan ini masuk ke materi SPLDV gitu ya. Kalian diminta buat menentukan, baca dulu sendiri ya ini. Pokoknya di sini tentukan harga kalau misalkan beli 2 box Oralit dan 1 box paracetamol. Maka harganya berapa tuh gitu ya, berapanya harganya kalau misalkan belinya segitu. Ini masing-masing kwitansi kita bentukin aljabar dulu nih ya. Kwitansi yang ini nih, 2 box Oralit kita misalkan Oralitnya X aja ya, paracetamolnya Y. 2 box Oralit berarti 2X tambah 3Y sama dengan 65.000. Yang ini 1 box Oralit berarti X tambah 2 paracetamol 2Y ya sama dengan 35.000. Nah, nanti kalian eliminasi nih, eliminasi dan substitusi ya. Eliminasi nanti dapat berapa itu ya, tuh substitusi. Oke, ini berapa tuh caranya? Tinggal kalian lihat di modul yang bab sebelumnya tuh ya, yang tentang SPLDV. Nanti kalau misalkan udah nemuin si X nya berapa, Y nya berapa, gampang deh buat nemuin jawabannya ini gitu ya. Sip, nomor 9 juga kaitannya sama kayak nomor 8 tadi, tinggal jawab aja lah ya, gampang ya. Kalau misalkan beli 10 box Oralit dan 30 box paracetamol berapa kan gitu ya, apakah cukup dengan uang 400.000? Nah, nanti tinggal kalian jawab aja ya. Oke, nomor 10 sama kayak tadi. Ini misalkan ada gambar yang pertama nih ya, 2 dewasa 2 anak-anak tuh segini, 1 orang dewasa 3 anak segini. Berapa kalau misalkan segini nih ya, dan berapa kalau misalkan kamu mau traktir mamah papa, berarti dua-duanya orang dewasa tuh ya. Ini kan kita mindalin dulu jadi bentuk aljabar tuh 2 orang dewasa, 2 dewasa ditambah 2 tiket anak-anak itu seharga 140.000. Oke, terus yang ini 1 dewasa atau D doang ya, tambah 3A sama dengan 130.000. Nanti tinggal eliminasi, substitusi ya. Nah, berapa tuh buat yang ini ya. Sip. Nomor 11 ini juga sama SPLDV, 1 piece ayam dan nasi. Ini ya, kecil di tulisan di bagian sini nih. Harganya 16.000 ya. Kita misalkan di sini A-nya ayam, N-nya nasi ya. 1A atau A doang lah ya. Ayam ditambah harga nasi sama dengan 16.000. Di sini 2 ayam 2A ditambah nasi sama dengan 28 ya. Nah, tinggal di eliminasi, substitusi ya. Lihat di materi sebelumnya, kalau nggak salah sih di bab keempat gitu SPLDV itu ya. Nomor 12, tiang bendera disangga oleh 3 tali ya. Oke, sama panjang tali diikatkan setinggi 20 meter pada tiang bendera. Tali diikatkan setinggi 20 meter pada tiang bendera dan diikatkan pada 3 pasang ABC sejauh 15 bahu. Oke, ini bagian masih agak bingung nih bagian sini nih ya, tapi ini yang jelas pokoknya diikatkan pada tiang 3 pasak nih ya. Kayak 3 pasak tuh, tiang ini nih A, B sama C, ini 15 meter masing-masing. 20 meternya tuh pada tali. Oh, ini talinya ya, ini talinya nih yang miring ini 3 talinya, ini sama ini. Nah,
Itu 20 meter masing-masing itu ya. 20 20 20. Ini ada 3 ya. Tentukan tinggi tiang. Bentar, ini kayaknya soalnya salah ya. Panjang minimal tali. Oh, enggak. 20 meter ini si tiangnya ya ternyata ya. Sorry. Diikatkan setinggi 20 meter pada tiang. Nah, ini nih, diikatkan sih ini 20 meter tuh dari sampai sini ini tuh 20. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, yang ditanya adalah panjang minimal tali yang dibutuhkan menyengat tiang bendera. Nah, kalian tinggal Pitagoras saja ikut gini mah ya. Di sini 20, di sini 15. Nah, ini berapa nih? Ya, kalian boleh gunakan triple Pitagoras atau boleh menggunakan rumus yang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ingat C itu hipotenusanya ya, yang miringnya ini udah jelas di sini nggak tahu berapa ya, X aja. Tinggi tiangnya A nya bisa 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. Nanti tinggal teruskan buat dapetin si nilai X nya berapa ya, ke aljabar. Tapi hati-hati ya, ini panjang tali minimal untuk menyangga tiang bendera ini. Berarti kan ada 3 ya, nanti hasil ini panjangnya berapa tinggal kaliin 3 aja gitu ya. Sip, nomor 13. Luas persegi besar 289. Oke. Terus panjang sisi persegi kecil tuh 7. Oke, ini 7. Ini ada tanda begini tuh artinya sama ya. Di sini 7 berarti sama di bawah juga ini 7. Sip, terus panjang X nya berapa nih? Ini ada segitiga siku-siku. Ini Pak Ogi coba tebalinnya pakai warna biru. Oke, ini siku-siku di sini. Bagian sini 7. Dari sini ke sini berapa nih buat nentuin si X nya ya? Kuncinya adalah si luas persegi ini. Kalau luasnya segini kan persegi itu S kuadrat ya, luasnya tuh 289 di sini yang gede tuh. Buat nyari S kuadrat tinggal diakarin aja ya. 2 akar dari 289 tuh berapa tuh si S nya gitu ya. Nah, nanti udah dapat ini, artinya panjang sisi yang ini tuh, yang atas ke bawah atau kesini ke sini tuh adalah si jawaban ini nih. Ini berapa. Nah, nanti tinggal jumlahkan aja sama yang 7 ini, totalnya ini berapa gitu ya. Ini tambah ini buat nentuin si nilai X nya berapa nih. Pakai Pitagoras, triple Pitagoras boleh, atau yang rumus tadi ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jelas ini mah si X nya adalah si C nya ya, C kuadratnya ya. C nya doang, nggak kuadrat. Nomor 14 sekarang. Pengamat di sini 150, 30, oke. Terus jarak perahu A sampai B ini berapa nih? A sampai B itu berapa? Ya, kita tinggal cari aja panjang yang ini dulu ya. A ke D itu berapa? A ke D itu berarti ada 13, ada 120 ya, berarti 81 itu 9 ya. Ini 90 berarti ya. Terus ini ada segitiga yang gede lagi. Di fokus ke segitiga yang mau kita beli nih ya, 120. Terus di sini 150, ada 120, ada 150, berarti berapa ya? Triple Pitagoras, atau bagi contohin pakai rumus biasa ya. C nya ini ya 150 kuadrat sama dengan B nya, A nya inilah bisa 120 dikuadratkan tambah B nya ini yang bawah tuh, BD nggak tahu ya berapa ya, B aja lah. Ini kan 22500 ya, ini 14400 tambah B kuadrat pindah ruas berarti jadi 22500 dikurangi 14400, berarti ini 81 ya. Bentar, oh salah, bukan 90 tadi ya, ini 25, sorry, 25 50 ya, triple Pitagoras, ingat ya, triple Pitagoras.
Ini 81 berarti akar 8100 itu 90 ya. Nah, oke. Artinya dari B ke D ini 90. Nah, selisihnya bisa nentuin si panjang AB ini. Tinggal ya ini dikurangi ini tuh berapa ya. Oke. Lanjut lagi nomor 15. Pilot pesawat tempur berada di ketinggian 9 kilo di atas tanah. Oke. Ada dua markas musuh, jaraknya 15 kilo di belakang pesawat dan 41 kilo di depan pesawat. Jarak kedua pesawatnya berapa? Oke, bagi ilustrasi ini pesawatnya nih ya. Ya gini lah ya kurang lebih ya pesawatnya ya. Oke, terus dia ketinggiannya tuh 9 kilo. Oke, warna biru aja ya. Ini 9 kilometer. Terus dia melihat markas musuh di belakang tuh 15 kilo ya. Berarti ini penglihatan sini nih. Ini 15 kilo. Ini markas. Sini lah ya, nih kalau kita beli ini markas. Oke. Terus di depannya 41 kilo. Oke, ini yang bagian depannya ya. Jarak kedua markas tersebut ya udah berarti udah kelihatan ya kalau dari gambar ini. Tinggal kalian harus mencari tahu panjang dari sini ke sini itu berapa nih ya. Pakai Pythagoras lagi ya. Ini ada 41 9. Nah ini berapa gitu ya. Pakai rumus boleh, pakai triple juga boleh. Nanti ditambahin dengan bagian sini nih. Ini kan 15 ya, 15 9 sini berapa nih. Udah ini sama ini ketemu, tinggal jumlahkan aja ya gitu. Itu jarak si markas yang musuh tuh. Lanjut yang nomor 16. Ini Pythagoras, masih juga Pythagoras. Ini ada kawah, terus ini tiangnya, ini tanah, di sini 5, di sini 2. Harga kawatnya ini kawat yang merah yang cari ya. Per meternya 120, minimalnya itu berapa? Diketahui oh ini tambahnya ini ya. Ya udah. Kita cari tahu dulu panjang kawatnya ya. Oke, panjang kawatnya itu ini kan rumus Pythagoras C kuadrat A kuadrat B kuadrat ya. C nya ini nggak tahu, C aja lah ya. A nya ini 2, B nya 5. Ini 4 tambah 20. Eh 25 dong. Oke gini ya, C kuadrat sama dengan akar dari 29 dulu ya, 29 baru diakarin ya, akar 29 sama kayak ini nih ya, diketahui di soalnya tuh akar 29 itu adalah 5,39. Nah tinggal biayanya tinggal kaliin aja ya, panjang minimalnya segini, tinggal harganya ini, harganya tinggal kalikan aja ya, ini sama ini. Lanjut ini nomor 17. Banyak korek pada pola ke-25 berapa? Ingat tentang barisan aritmetika dan geometri ini ya. Ini kita hitung dulu lah. Koreknya kan ada 3 nih. 3 terus di sini ini kan 3 tambah 4 berarti jadi 7. Segini sama kayak yang nomor 2 ya, yaitu 7 ditambah 4 lagi ya. 7 tambah 4 tuh 2 3 4, ini ada 7 tambah 4 berarti jadi 11. Udah jelas ini selisih atau bedanya tuh 4 ya. Nah, berarti dia barisan aritmetika, yaitu si rumusnya tuh UN sama dengan A plus N minus 1 kali B. Yang ditanya udah 5, jadi U 25 sama dengan A tuh suku pertama itu 3 tambah N nya 25 jadi 24 dikurangi 1 kali bedanya 4 gitu ya.
Ya lanjutin sendiri ya, udah kayak gini mah bisa hitung sendiri lah. Suku keempat dan 8 berdasarkan aritmetika 15 dan 27. Jumlah 20 suku pertamanya berapa? Oke, kalau jumlah 20 suku pertama itu kan yang rumusnya itu SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B ya. Oke. Cuman masalahnya A sama B nya nggak tahu. Di sini hanya diketahui suku keempat tuh 4 ya. 4 tuh 15. Terus U8 nya 27. Berarti kan ini kita ubah dulu ke rumus ya, yaitu A plus N-1, N nya kan 4 jadi 3 dikurangi 1 ya. Berarti 3B sama dengan 15. Yang ini berarti jadi A tambah 7B ya, karena N-1 N8 kurang 1 ya 7 sama dengan 27. Tinggal kalian eliminasi aja ya, tinggal dikurangin aja ini, nanti dapat nilai B nya berapa gitu ya. Nanti udah B nya berapa nih, cari A nya, cari A nya berapa tuh, dengan substitusi aja ke sini nih. Persamaan satu boleh atau persamaan kedua juga boleh. Nanti setelah A sama B nya dapat, baru deh ke sini nih ya, ke si rumus yang ini nih, S20 ya, yang dicari ya S20 sama dengan berarti 20 bagi 2 tambah dikaliin 2 kali A nya di sini berapa ya tadi ya, ini berapa, terus nanti ditambah N nya 20 ya, jadi 20 dikurangi 1 kali bedanya ya, di sini berapa tuh. Tinggal ke sebuahnya, tinggal hitung aja sendiri ya. Oke, lanjut lagi nomor 19. Barisan geometri ini buat nentuin suku ke 10 katanya ya. U10 ya. Ingat rumus barisan geometri mah UN sama dengan R nih ya, ARN-1. Yang ditanya U10 ya, berarti U10 alias AR pangkat 10 kurang 1 9 ya. Nah, ini berapa ya, masalahnya ini A sama R juga sama, dia belum diketahui ya, berarti jadi cari dulu A sama R nya ya. Di sini U3 katanya, U3 sama dengan 8, U6 sama dengan 64 ya. Kita cari A nya atau cari R nya itu dengan cara diubah dulu ininya ya, jadi ke rumus ini, yaitu AR 3 dikurangi 1 2 ya, ini AR 6 kurang 1 5. Oke, udah tinggal diperekan aja ya, AR pangkat 5 dibagi AR pangkat 2 sama dengan 64 per 8. Ini coret A nya, R5 dibagi R2 berarti R3 ya, R pangkat 3 ini 8, berarti R nya sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nah berapa tuh ya R nya. Nanti R yang ketemu tinggal cari A nya, cari A nya berapa, masukkan aja setelah R ketemu ya, masukkan satu persamaan, boleh yang ini, boleh yang ini ya, nanti cari secara aljabar. Nah udah ketemu A sama R nya, boleh deh masukin ke sini gitu ya, gitu, sip. Lanjut lagi nomor 20 ya. Sultas tali dipotong jadi 6 bagian sehingga panjang masing-masing potongannya untuk barisan geometri, panjang tali terpanjang kedua dan panjangnya ini ya. Ini kalau barisan geometri untuk menentukan panjang tali mula-mula kan artinya ditambah semua ya, barisan pertama, kedua, ketiga, dan 4, 5 semua sampai ke 6 bagian itu tadi totalin semua ya, artinya pakai rumus yang SN. Tapi yang geometri ini yaitu si A
dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi R nya dikurang 1. Oke, ini terpernek tuh 2 ya, berarti suku pertamanya A nya sama dengan 2. Ini terpanjangnya 486 alias U6 ya, karena sampai 6 bagian ya. U6 nya adalah 486. Oke, A nya udah bisa masukin ke rumus ini nih ya. Ini kan tinggal cari S6 nya ya. S6 sama dengan A nya ini kan 2 dalam kurung R nya kan belum ketemu. Nah, cari R nya berarti kita bongkar dari sini nih. Ini kan U6 itu artinya AR N-1 ya, sama dengan 486. Nah, N-1 nya N nya diganti sama 6 berarti jadi 5 di sininya. A nya tadi 2 berarti di sini 2. R pangkat 5 sama dengan 486. 2 nya pindah ruas tanah berarti jadi 486 dibagi 2 tuh ya. R nya akar pangkat 5 dari hasil pembagian ini berapa nih. Nanti kalau R nya udah ketemu berarti balik lagi ke rumus yang ini nih buat tentuin si S6 nya berapa. Oke gitu ya. Nomor 21, aula sekolah 25 baris kursi katanya itu. Pada baris pertamanya 18, keduanya 20 dan seterusnya. 18, 20, 22 dan seterusnya tuh ya. Barisan kursi dia banyak kursi barisan terakhir ya, berarti terakhir itu kan pas sampai 25 ya, berarti U25 nih sarinya. U25 kan pakai rumus yang pecah aritmatika sosial tuh. Aritmatika barisan aritmatika ya. Ini kan A tambah N-1 kali B ya. A itu suku pertamanya tadi 18 tambah N nya ini 25 dikurangi 1. B nya bedanya ini kan 18 ke 20 ke 22 kan terus tambah 2 ya, berarti bedanya 2. Nah tinggal lanjutin aja ya hitungannya. Sip. Nomor 1 yang menjodohkan ini katanya disuruh baca dulu ya. Kalian tinggal baca aja, ini mah gampang. Nanti tinggal tentukan daya tampung zonasi SMPA. Ini SMPA tuh daya tampung daya tampungnya 200 peserta. Dan nanti cara mencari zonasi kan di sini ya 80% nih. Buat nyari banyak orangnya ya tinggal dikalikan aja ya, 80% tuh 80 per 100. Nanti kalikan dengan jumlah daya tampungnya. Kalikan 200. Nanti tuh dapat hasilnya tuh berapa untuk yang zonasi itu. Nanti sesuaikan sama yang di sini, tinggal tarik garis aja ya, dijodohkan. Nah begitu juga untuk yang perpindahan orang tua gitu ya. Terus yang prestasi ini persentasenya kalian tinggal lihat aja sesuai dengan yang di diagram. Nomor 2 juga sama, ini ada pembandingnya, dia dibandingkan dengan SMPB. SMPB dia daya tampungnya 360. Tinggal nanti sesuaikan aja ya, gampang. Terus nomor 30 yang terakhir ini pernah dibahas kalau saya di modul ya. Bisa kalian lihat lagi, atau misalkan untuk yang nomor 3 ini tentuin benar salah benar salah ya. Kalimatika penentuan keliling kebun adalah segini katanya itu. Nah, di sini kan katanya kebunnya itu kelilingnya 70 meter dan panjang kebunnya 5 meter lebih dari lebarnya. Ya, kalau kita ilustrasi ini ya. Kan kebun misalnya gitu ya. Panjangnya itu 5 meter lebih dari lebarnya. Kalau seandainya si lebarnya itu ini X itu ya, berarti panjangnya ya berarti 5 tambah X ya, atau X tambah 5 ya. Karena 5 meter lebih dari lebarnya. Nah kalau misalkan buat ngaliman matematika dalam penentuan panjang dan lebarnya kan berarti kita manfaatkan keliling ya. Kelilingnya itu 70. Keliling itu kan menjumlahkan semua sisi-sisi yang ada pada persegi panjang ini nih ya, atau si kebunnya. Ini X tambah 5 otomatis sama kayak atas ini ya. Ini X berarti ini juga sama. Tinggal kita bikin kalimat matematikanya, tinggal jumlahin semuanya nih. Ini X tambah 5 tambah lagi X tambah lagi X tambah 5
sama dengan 20 sama dengan 70 ya. Nah, rapiin nih. Berarti ini 4x tambah 10 ya, sama dengan 70. Kita rapikan lagi, ini bisa dikeluarin 2 sini nih ya. 4x bagi 2 kan berarti 2x, 10 bagi 2 berarti jadi 5. Oke, ternyata benar ya untuk yang ini, jawabannya benar. Boleh pakai cara ini untuk rumusnya, atau pakai ketentuan ini ya, persamaannya, atau bisa pakai yang rumus ya, 2 dalam kurung P tambah L ini ya, ini keliling, rumus keliling ya, keliling persegi panjang. Yang ini bisa lebih cepat ya, jadi ini 2 tinggal dalam kurung panjangnya itu kan x tambah 5 ya, x tambah 5 lebarnya itu x tambah x sama dengan ini keliling itu tadi 70. Ini kan yang dilapin aja yang dalam kurungnya, ini dia 2x tambah 5 sama dengan 70. Nah kan sama ya kayak ini nih, sama kayak ini. Oke ya, itu tinggal masalah penggunaan rumus aja ya. Nanti kalian tinggal tentukan panjang kebunnya. Nah panjang kebunnya itu kan x tambah 5 nih. X nya kalian cari tahu dulu nih, x nya cari tahu dulu. Nah biasanya sih dari sampai sini nih ya, untuk menentuin si x yang berapa tuh ya tinggal di lanjutin aja ya, binario 10 nya berarti jadi 4x sama dengan 60, x nya sama dengan 60 bagi 4 tuh ya, berapa tuh. Nah x yang udah ketemu tinggal masukin ke sini nih, panjangnya x tambah 5 berarti berapa x nya yang sesuai sini ya, nanti tinggal tambahin 5. Lebarnya kan x ya, x mah udah kejawab dari sini nih ya, berapa tuh gitu ya. Luasnya luas tinggal dikalikan aja panjang kalau lebarnya, kalau ini udah ketemu berapa gitu ya. Sip, gitu aja dari video pembahasan ini. Mudah-mudahan nanti nilai ujiannya bisa maksimal gitu ya, dan memuaskan tentunya. Dan tentu belajarnya jangan hanya sekedar pas menjelang mau ujian ya, kita persiapkan dari awal-awal. Dan tentunya kerjakan soal ini berulang-ulang supaya nanti terbiasa, dan ketika ngadepin soal itu tidak ngeblank lagi gitu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.